Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Zuriatmaya dari UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama saya akan menyampaikan mengenai ketiga penyuluhan anti korupsi. Hal ini disampaikan terlebih dahulu karena sebagai peserta penyuluhan kita harus memahami keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi pada masa pandemi ini diharapkan tidak ada kerumunan yang diciptakan sehingga kita menggunakan media daring saja. Tetap menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu juga tetap menjaga kebersihan badan dan rajin mencuci tangan. Jika terjadi gempa, maka penyuluhan akan dihentikan dan silakan mencari tempat untuk berlindung. Pastikan semuanya dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit ringan maupun berat. Baik, kita akan lanjut ke materi dasar penyuluhan anti korupsi. Yang pertama, apa saja sih usaha untuk mencegah korupsi? Yaitu melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan yang melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya antara lain menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian finansial maupun sosial, meningkatnya penyelesaian tindak korupsi, tindak lanjut kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Selanjutnya ada meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilannya yaitu menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, pengembalian uang juga meningkat, uang negara maksudnya, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi yang efektivitasnya meningkat. Role model, negara anti korupsi yang dijadikan role model, contohnya Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Pertama ada Denmark, dengan IPK 90 di tahun 2016. Mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahannya. Pemerintah Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan modernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga, dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark juga gratis. Para siswa dan mahasiswa bahkan mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintahnya. Biaya pengobatan di Denmark pun juga gratis. WHO memasukkan Denmark sebagai negara yang paling mudah berbisnis di Eropa. Denmark juga telah memperoleh hadiah 14 Nobel. Selanjutnya ada negara Finlandia dengan IPK 89 di tahun 2016. Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi, bahkan Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong pada saat berkampanye. Implementasi undang-undang anti korupsinya sangat baik. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti ini menunda pengumuman penting kasus seperti menunda pengumuman yang penting yang wajib diketahui oleh masyarakat juga dikategorikan sebagai tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana dicerminkan melalui kepemilikan mobil yang sangat jarang di negara ini. Transportasi umum cukup baik. Organisasi acuannya ada IACC, Hong Kong Independent Commission Against Corruption, CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau di Singapura, NCCC, National Counter-Corruption Commission Thailand, Bianco Madagascar Bureau Independent Anti-Korupsi Madagaskar, Anti-Corruption Commission ACC Zambia, KACA, Kenya Anti-Corruption Authority, Prevention and Combating Corruption BRANI, PCB di Tanzania. Dampak dari korupsi apa saja sih di berbagai sektor? Pertama ada harga alat kesehatan mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran tinggi, dan juga biaya pendidikan yang tinggi. Kerugian negara versus hukuman yang didapatkan.
Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Biaya sosialnya, biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan, dan biaya penjara, biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Akibat dari kejahatan koruptor ini apa saja sih? Pertama, pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan juga mahal, makin mahal, masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, serta biaya sosial korupsi. Korupsi. Apa sih itu korupsi sebenarnya? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, atau corruptus. Korup artinya busuk, palsu, suap menurut KBBI tahun 1991. Korup artinya suka menerima uang sauk, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi menurut Kamus Hukum 2002. Korup menurut The Lexicon Webster Dictionary artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Faktor-faktornya nih ada banyak sumber ya. Ada yang menurut Robert Clifford CDMA theory, teori korupsi Jack Malone Gun theory, teori korupsi Donald R. Crazy Fraud Triangle theory, ada juga teori willingness and opportunity to corrupt, berdasarkan motivasi pelaku, teori cost-benefit model. Dasar hukumnya, serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. 1. Upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK. UU Nomor 15 Tahun 2002 mengenai tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2002 mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Selanjutnya kita langsung ke bentuk tindak pidana korupsi. Ada 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian, ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Strategi untuk memberantas korupsi itu ada 3, yaitu represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Rencana pemberantasannya ini bisa kita sebut dengan SMART, as specific and measurable, attainable, are relevant, timely. Integritas dan anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Menurut Kamus Kompetensi KPK, nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Terima kasih. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.